wabarakatuh. Kali ini kita akan kupas tuntas soal UKK tahun pelajaran 2024-2025 tentang administrasi sistem jaringan atau cloud engineer. Nah, untuk paket 1 ini, administrasi sistem jaringan, kita akan melakukan tunneling dari router Surabaya ke router Jakarta kemudian di sini dibuatkan sebuah sistem operasi yang menjadi server host nantinya. Baik, kita langsung saja. Jadi tahap pertama yang kita lakukan yaitu mengkoneksikan router Jakarta agar bisa connect internet. Nah, dari IP soal kita akan membetulkan sedikit. Jadi untuk IP internet dari ISP 172.16.100 tambah nomor absen plus 2 130. Nah, berarti kalau saya misalkan saya nomor 40, berarti saya gunakan 140, 100 tambah 40. Nah, untuk IP lokal ke PC kasir ini kan sebenarnya bukan sebuah IP lokal. Jadi kita betulkan sedikit. 192.168 tambah 200 tambah 40 nomor absen, jadi 240. Nah, kemudian untuk lokal ke server, IP ke server ini saya betulkan sedikit. 192.168 misalkan 10 tambah 40 jadi 50 50.1/30. Kemudian di selanjutnya kita akan buat firewall NAT untuk bisa koneksi ke internet. Oke, kita lihat. Saya buat di sini nantinya di ether 1 IP-nya seperti ini. 172.16.100 tambah nomor absen misalkan tadi 40, berarti 140 titik 2. Kemudian di ether 2 200 tambah 40, ether 3 50 tambah 10. Kemudian PC kasir kita setting titik 2. Oke, langsung saja kita remote. Oke, kita remote calon router Jakarta. Kita akan konfigurasi via Winbox. Jadi ini masih kosong. Kita buat dulu sistem identitinya agar nanti tidak membingungkan. Jadi kita tulis saja di sini router Jakarta. Oke, kemudian IP address-nya sesuai IP router yang diatur, berarti ether 1 172.16.100 tadi NA berarti 172.16.140 titik 2/30. 172.16.140 titik 2/30 di ether 1. Pastikan kabel dari ISP sama dengan di ether 1. Nah, kemudian di ether 1 ini tadi sudah kan harusnya si router ini bisa ping internet ya. Kita coba dulu ping misalnya
google.com. Ini karena belum ada DNS yang dipasang. Jadi kita pasang dulu DNS-nya. Misalnya DNS-nya 8888. Oke. Oke, belum, berarti kita belum pasang IP root. Kita belum pasang gateway untuk internet. Destination address, gateway-nya menuju 172.16.140.1. Enter. Nah, ini kan sudah ya. Jadi gateway sudah dipasang, DNS sudah dipasang, artinya router sudah bisa connect internet. Sekarang kita lanjut ke bagian lokalnya agar nantinya klien bisa connect internet. Untuk ether 2, kita lihat di sini ether 2 berarti 192.168.240.1/24. Berarti 192.168.240.1/24 ether 2. Untuk ether 2. Kemudian di ether 3, ini ether 3 untuk server. Ether 3 untuk server boleh dipasang nanti atau nanti pada saat mau setting server, atau sekarang juga boleh. Jadi kita pasang saja dulu. IP-nya 192.168.50 oh ya salah, ini bukan tambah 50 ya, tambah 10 misalnya ya. 10 tambahin A. 10 tambahin A berarti 50.1/30. Oke. Kita set 192.168.50.1/30 untuk nanti disambungkan ke ether 3 menuju server lain. Nah, sekarang kita setting lagi PC kasir. PC kasir itu 200 NA, berarti tadi 240.2. Jadi kita set PC kasir. PC kasir tersambung di sini di ether sepertinya di ether ini jangan sampai tertukar. Jadi ada 2 LAN card di server, jangan sampai tertukar. Kita coba setting 192.168.240.2 subnet masknya 30, berarti ini 252. Default gateway berarti 192. Sorry, ini tadi 240. 255 124 ya. /24 240. Gateway-nya berarti IP router 240.1. DNS-nya pakai saja 8888. Oke. Sekarang kita cek apakah ini sudah bisa
internet atau enggak? Oh ya belum ya, karena di router kita belum pasang firewall NAT. IP firewall NAT pasang SRC new NAT tool change SRC NAT action must be read. Oke, kita cek. Ini ya sudah bisa, ada logo internet ya. Coba browsing apakah sudah bisa internet, tes. Oke, jadi untuk router 1 sudah bisa connect internet untuk tahap pertama ya. Selanjutnya kita akan setting tunneling menggunakan L2TP server. Pertama-tama kita buka PPPP, kemudian di interface-nya pilih L2TP server, kemudian enablekan, pilih use IPsec, yes, kemudian pasang IPsec secret-nya, misalnya passwordnya ya 1234 sebagai contoh. Apply, oke. Kemudian buat profile. Kita buat profile. Ya. Nah, sebelum buat profile sebenarnya bagusnya kita buat IP pool. Ini bisa enggak buat atau bisa bikin juga boleh ya. Jadi saya bikin IP pool. Jadi IP pool ini untuk memberikan IP nanti secara otomatis atau tidak perlu disetting lagi IP-nya berapa. Misalnya ini untuk VPN ya. VPN. Jadi untuk VPN ini kita berikan IP misalnya 10 nomor urut misalnya 40 tadi titik 2 sampai dengan misalnya 6 10 40 6. Jadi IP yang nanti bisa diberikan 2 3 4 5 6 karena satu nanti untuk server VPN. Play, kemudian di profile tadi kita buat misalnya VPN ya. VPN local address-nya 10.40.1 sebagai server VPN-nya. Nah, remote address-nya nanti kita pilih VPN yang IP pool tadi. Oke. Nah, kemudian di secret kita tambahkan user login VPN. Misal klien Surabaya atau user Surabaya yang lebih mudah. User SBY, password misalnya UKKTKJ, service-nya L2TP, kemudian profilnya pilih VPN yang tadi dibuat. Kemudian ini karena sudah dibuat profile ini jadi local address-nya dan remote address-nya tidak usah di set. Apply. Oke. Selanjutnya kita akan berpindah atau menguji koneksi L2TP server di klien. Nah, kita coba dulu di klien Jakarta lah sebelum nanti kita pindah ke klien Surabaya. Ini untuk uji coba kita buat satu secret for Jakarta
kliennya, benar, klien Jakarta atau user Jakarta. Password sama tadi UKK TKJ, service L2TP, profile VPN apply. Nah, sini kita set untuk uji coba. Kita buka VPN, kita searching VPN, add VPN connection di Windows. Add VPN profile Windows, kemudian connection name misalnya VPN Jakarta. Server name-nya IP address dari server itu tadi 192 dari router ya, 192, atau langsung tadi 172.16.140.2. VPN-nya kita pilih L2TP with preset key. Tadi preset key-nya 1234. Username-nya user Jakarta. Password UKK TKJ. Save. Sekarang kita connect. Apakah bisa connect ke Oke ya, bisa connect. Kita lihat koneksi kita ada yang terbaru ya, VPN Jakarta. Dia dapat IP berapa? Oke, 10.10.40.6 ya. Jadi kita sudah bisa connect dan internetnya menggunakan VPN ya. Misal kita buka YouTube. Oke, ini koneksi YouTube menggunakan VPN. Kita buktikan di CMD. Coba ping atau tracer Google misalnya, dia melalui IP 10.10 ya. Jadi ini sudah jelas koneksi via VPN. Oke, ini VPN-nya menggunakan klien Jakarta. Kita belum nyebrang ke router 2 ya. Jadi ini uji coba koneksi VPN saja. Kita belum melakukan uji coba ke dari Surabaya ke Jakarta. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router Surabaya. Kita akan menambahkan IP address firewall NAT, kemudian konfigurasi L2TP client, serta melakukan routing static dari Surabaya ke jaringan server Jakarta. Oke, kita mulai dengan meremote mikrotiknya, routernya. Oke, routernya kita ganti dulu namanya. Kemudian kita masukkan IP pada setiap Ethernet atau setiap interface. Untuk Ether 1 172.17.1.2/30. Oke, titik 2, kemudian Ether 2 192.168.140.1/24.
192 168 140.1/24 di Ether 2. Oke, selanjutnya kita buat IP firewall NAT. Action masquerade. Kemudian kita pasang DNS lah 8888. Kemudian buat IP static root ke internet, gateway berarti gateway-nya 172.17.140.1. Oke, coba kita ping. Oke, selanjutnya mari kita buat L2TP client sesuai dengan soal. Kita sudah buat IP address ini, IP address lokal ke PC kasir juga sudah. Sekarang kita sudah juga IP firewall NAT. Sekarang kita buat konfigurasi L2TP client. Kita coba buat L2TP clientnya di L2TP client, kemudian namanya di L2TP out ya. Dial outnya ke IP IP router Jakarta 172.16.140.2. Usernya tadi di Jakarta kita buat user SBY, password UKK-TKJ, kemudian gunakan IPsec nya passwordnya 1234. Apply. Kita lihat statusnya sudah connect ya. Kita lihat di interface itu sudah ada tambahan L2TP client, kemudian di IP address sudah dapat IP dari L2TP. Coba kita ping. Apakah kita bisa ping coba kita buat tracernya, kita buktikan dulu lewat tool traceroute 192.168.240.1. Ini belum dibuat static root, makanya di soal dikatakan buat static root dari Surabaya ke jaringan server Jakarta. Nah, kita buka IP root melalui tunnel ya. Kita buat static root melalui tunnel. Jadi kita arahkan ke 192.168.240.0/24 gateway-nya itu 10.10.40.1.
10 10 40.1. Oke, sekarang kita coba trace kembali. Trace root. Satu 240.2. Nah, sudah bisa kita ping PC kasir di Jakarta melalui tunnel. Nah, berarti kita tambahkan juga IP static root untuk server. Server tadi itu IP-nya di Jakarta 50.1/30. Jadi kita buat static root 192.168.50.0/30 melalui 10 10 40.1. Oke, coba kita ping jaringan server melalui IP router MikroTik karena kita belum setting servernya ya. Nah, coba kita trace route dulu. Boleh kita trace route. Trace route 50.1. Oke. Langsung sampai ya. Ini karena kita belum uji coba server, jadi kita nanti di sesi selanjutnya kita sekarang sudah berhasil buat tunnel di tunnel klien. Ini tadi juga sudah kita buat, berarti terakhir konfigurasi PC kasir. Jadi kita config PC kasirnya karena belum connect internet. Coba 192.168.140.2. Satu 192.168.140.2 netmask 255.0 gateway 192.168.140.1. karena mau connect internet bisa kita tambahkan DNS server di PC kasir. Kalau nggak connect internet nggak butuh ya, nggak usah ditambahkan. Kita lihat apakah sudah benar IP addressnya 140.1. Oke ya, sudah berubah. Coba kita ping dari Windows PC kasir Surabaya, ping google.com. Oke, bisa ya, artinya internet juga sudah bisa. Dan apakah melewati tunnel, coba kita ping, misal kita ping 192.168.240 PC kasir Jakarta ya, kita ping. Oh ya, sudah bisa ping. Coba kita lihat jalur trace-nya. Tracer 192.168.240.2.
Oke, lewat tunnel ya, lewat L2 TV, dan langsung dia memotong, artinya lewat tunnel yang sudah dibuat. Oke, sampai di sini untuk sesi konfigurasi router kita sudah buat dari sini IP address, router Jakarta, firewall NAT, VPN dengan L2 TV server, enable L2 TV server, profil dan secret. Kemudian di Surabaya kita juga sudah buat ISP, IP lokal PC kasir, IP firewall NAT, konfigurasi L2 TV client, kemudian routing static dari Surabaya ke jaringan server Jakarta. Kemudian kita juga sudah konfigurasi PC kasir Jakarta dan konfigurasi PC kasir Surabaya. Sesi selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi server, dan kemudian kita akan uji coba menggunakan tunnel yang sudah dibuat. Oke, sebelum kita lanjut ke server, kita lihat dulu. Ini sebenarnya boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi kita perhatikan bahwa VPN itu di level router ya. Jadi di sini dibuat L2 TV client. Maka menurut saya tidak bagus kalau modenya IP-nya di full route ya, atau ter-DHCP. Bagusnya sih kita tetapkan satu IP address untuk VPN di level Surabaya, di router Surabaya. Ini sebenarnya boleh dilakukan, boleh tidak ya. Kenapa saya lakukan ini? Karena jangan sampai kita nanti mau coba koneksi sebaliknya dari Jakarta ke Surabaya, sedangkan kita belum buat routingnya. Dalam soal ini sebenarnya tidak ada ya. Dalam soal itu tidak ada. Cuma yang adanya routing statik dari Surabaya ke jaringan server Jakarta. Cuma nanti jangan sampai pada saat pengujian atau pada saat UKK pengujinya minta sebaliknya ya, Jakarta dari Jakarta ke Surabaya. Maka dari itu sebaiknya kita lakukan, kita hapus saja, atau kita tidak lakukan IP pool, tapi di profilnya di sini kita tetapkan bahwa remote addressnya itu semisal 10 10 40.2 itu VPN-nya, sehingga secretnya nanti yang menuju Surabaya itu menggunakan profil yang dimaksud. Ini Jakarta kita disable saja atau dihapus juga boleh, karena sebenarnya tadi cuma mengetes. Oke, selanjutnya kita pindah ke router Surabaya. Untuk sebelum pindah kita buat dulu routing IP route. Misalnya kita mau menuju ke IP kasir Surabaya, berarti 192.168.140 kasir Surabaya ya, 140.0 ya, 140.0/24. Gateway-nya melalui 10 10 10 2. Oke, ini belum aktif karena kita belum melakukan koneksi di sisi Surabaya tadi, karena yang sebelumnya sudah dihapus yang model
IP pool. Yang model IP pool tadi ini sudah tidak kita lakukan lagi, kita hapus saja sehingga kita connect ulang di sisi Surabayanya. Nah, dari sisi Surabaya kita hapus dulu L2 TP-nya. Coba kita connect kembali dengan L2 TP client. Kita lakukan dial out ulang. Play. Oke, sorry, connect to 172.16.140.2 usernya user SBY, password UKKTKJ, use IP6 1234. Kita lakukan. Oke, connect ya. Kita lihat IP-nya. Oke, sudah 110.40.2. Oke, selanjutnya kita di router Jakarta. Kita lihat apakah IP route yang dibuat tadi sudah benar. Oh, ternyata ada kesalahan ketik. Ini seharusnya 40 ya. 40. Oke, sekarang sudah tercipta routing static dari Jakarta ke Surabaya. Meskipun dalam soal tidak ada, tapi jaga-jaga saja jangan sampai pengujinya minta sebaliknya ya. Sekarang kita coba ping atau coba tracking apakah via VPN atau tidak. Coba kita ping dulu, ping 192.168.140.2. Ini adalah IP address dari PC Kasir Surabaya. Oke, bisa kita ping dari Jakarta ke Surabaya. Coba kita trace. Oke, artinya dari tracing route ini kita sudah bisa lihat bahwa baik Surabaya maupun Jakarta, sebaliknya Jakarta ke Surabaya itu bisa saling koneksi PC kasir masing-masing. Next, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi server. Server yang digunakan nanti adalah OS Debian. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan yaitu Debian 13. Ya, yang pertama lakukan adaptasi perangkat lunak sesuai dengan deployment environment. Kemudian lakukan perangkat lunak virtualisasi dan sistem operasi server. Oke, berarti kita buka dulu VirtualBox atau firmware ya. Kemudian di sini saya anggap kita sudah menginstal sistem operasi servernya. Nah, yang pada contoh ini saya menggunakan Debian 13. Jadi saya login. Oke. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah konfigurasi IP address agar bisa koneksi ke internet. Jadi kita buka CMD atau terminal ya. Terminal kita masuk ke mode root dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan setting IP static di server sesuai dengan soal. Di soal itu
Ether 3 berarti nantinya IP untuk server itu 50.2. 50.2. Ya, jadi kita pilih saja nanti IP server itu 50.2 karena untuk 50.1 itu untuk routernya ya, router Jakarta. Oke, kita set IP static di server. Kita buka nano etc network interface, kemudian di bawah auto loopback kita buat auto ENP0 S3. Ini adalah interface yang tersambung ke router ya, jadi jangan sampai kabelnya kebalik ya. Kemudian IFS ENP0 S3 inet static, kemudian addressnya 192.168.50.2, netmask 255.255.255.0, kemudian gateway 192.168.50.1 yang router, kemudian DNS server kita pakai saja 8888. Ctrl O enter, Ctrl X, kemudian kita set dulu networknya mode bricks ya, jangan sampai ini tertukar ya, DGE atau Realtek. Brick ada oke, jadi sepertinya saya ada di kabel di LAN ini ya, saya pasang di Realtek bukan di D-Link. Oke, kemudian kita coba restart networkingnya, etc init D networking restart. Coba kita lihat IP-nya. Oke, IP-nya sudah berubah. Coba kita ping router 192.168.50.1 bisa. Oke, apakah bisa kita ping Google ya, belum ya. Ini berarti DNS server kalau ping 888 bisa, berarti DNS servernya belum ya. DNS server belum dikenali. Oke, selanjutnya kita ubah dulu name server di file resolve.com, nano etc resolve.com. Sini tambahkan name server 8888, save, kemudian kita restart networking, kemudian kita ping Google. Oke, sudah bisa ping Google. Selanjutnya kita akan lakukan apt get update. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menginstal web server dan database server ya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi requirement untuk CMS. CMS yang digunakan sebenarnya banyak, ada beberapa macam, ada beraneka macam lah. Bahkan ada yang dibuat sendiri, itu lebih bagus. Nah,
Kali ini untuk contoh saya menggunakan OpenCar ya, CMS untuk kasir. OpenCar ini punya requirement kebutuhan web server, PHP, core enable dan database SQL. Untuk itu mari kita coba install satu-satu. Pertama-tama kita install dulu Apache ya. Install Apache. Install Apache 2 utils ya. Apache 2 utils. Yes. Kemudian kita install. Oke, kita lihat status Apache-nya ya. Oke, sudah running. Kemudian selanjutnya oke, kita buka di web. Apakah kita bisa akses server web itu sendiri dengan 192.168.50.2. Oke ya, dari Windows ini kita sudah bisa akses web server. Sekarang kita lanjut install ini semua ya, PHP Common, PHP CLI, PHP VM, PHP Objects, PHP GD, PHP MySQL, PHP Core. Kita install saja pt get install PHP Common, apt get, apt install aja lah, PHP Common. Kemudian sudah PHP Common, ada PHP CLI, ini bisa satu kali ketik, tapi untuk sebagai pembelajaran saya install satu-satu saja. Kemudian PHP FPM, kemudian PHP Objects, kemudian PHP GD, kemudian PHP MySQL, kemudian PHP Core, kemudian PHP in, kemudian PHP XL,
PHP mbstring, kemudian PHP zip, kemudian PHP bcmet, kemudian PHP swap, kemudian unzip, kemudian lib apache 2 emot garis PHP. Selanjutnya kita akan lakukan reload apache 2, sistem ctl reload apache 2. Oke. Selanjutnya kita akan ubah ya PHP titik ini. Coba kita ubah nano etc php fpm php titik ini. Nah, kita cari max execution time, kita Ctrl F, share max execute exe aja, enter, dapat. Oke, max time-nya diubah jadi 300, kemudian memory limit ya, memory limitnya jadi 256 MB. Kemudian upload max file ini kita tambah dari 2, boleh ditambah 200, 2 giga, kita tambah misalnya 200 mega ya. Kemudian apalagi yang dicari, opcache save comment. Oh, enggak ada opcache titik save garis opcache. Oke, ini buka aktifkan ya. Kita hapus tanda komentar titik koma. Selanjutnya time zone-nya ya, time zone kita ubah, Ctrl F lagi, that time zone kita ubah ke Asia. Makassar. Sekarang kita install database ya. Tadi sudah web server dan PHP. Sekarang kita install MariaDB server dan MariaDB client. Yes.
Kemudian kita lihat statusnya. MariaDB. Oke, sudah running. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi database. Pertama-tama kita login dulu di MariaDB, menu root. Kemudian mari kita buat nama databasenya, create database, misal OpenCar database. Kemudian kita buat user yang akan nantinya digunakan untuk OpenCar. Kita buat user namanya OpenCar di localhost. Kemudian identified by passwordnya misalnya 1234. Kemudian grant all privileges on OpenCar DB bintang 2 OpenCar at local host. Oke, selanjutnya kita lakukan plus privileges. Oh, nggak usah ya dibuatnya. Plus oh ya salah ketik, privileges. Oke, kemudian exit. Selesai untuk database. Selanjutnya kita akan masuk ke OpenCar-nya sendiri. Selanjutnya mari kita install atau download OpenCar. Kita download OpenCar dari server langsung. Karena modenya GUI, kita bisa download via web browser. Kita download. OpenCar, kita buka OpenCar. Kita download OpenCar. Ada 37,7 MB. Ini posisinya OpenCar di download, berarti kita pindahkan ke var www.html dulu ya, jadi kita unzip baru kita pindahkan. Oke, kita masuk ke tahap untuk membuka OpenCar dulu. Di sini ada di file download. Kita lihat tadi, kita masuk ls, ada enggak ya download? Download ada. Jadi kita coba masuk cd download, kemudian kita unzip OpenCar ls. Selanjutnya kita pindahkan file upload. Move upload.
ke var www.html opencar. Oke, sekarang kita copy, kita ganti config php di opencar sama opencar admin ya. Jadi copy var www.html opencar config menjadi atau lebih bagus kita masuk ke cd var www.html opencar ls, kemudian kita masuk ke config tadi ya. Nah, kita copy config dis php menjadi config titik php, kemudian untuk admin kita copy admin config menjadi admin config titik php. Oke, selanjutnya kita ubah hak kepemilikan chown min r www.data var www.opencar dan chmod r775. chown min r www.data var www.html opencar, enter. Kemudian chmod min r 775 var www.html opencar. Selanjutnya kita coba browsing di Windows tadi ya. (192.50.2) kita tambah slash opencar, boleh nggak ya? Oke, sekarang kita lakukan instalasi opencar, continue. Oke, semuanya tercentang dengan bagus, hijau, continue. Oke, sekarang hostname-nya localhost, username root, passwordnya kosong. Database kita itu tadi namanya opencardb ya, opencardb. Kemudian ini buatlah password untuk admin, saya buat saja admin. Email misalnya ya email sekolah misalnya, ini aja ya. Oke, lanjut. Call netmake database link user root at localhost. Message access the net for user root at localhost. Oh iya, karena tadi bukan kita buat root tapi adanya apa tadi namanya, kita ndak buat root tadi, anda salah tadi namanya opencar usernya ya at localhost, passwordnya 1234. Oke, berarti di sini opencar password 1234, continue. Oke ya, selesai. Kita sudah masuk ke mode admin. Katanya sini jangan lupa untuk mendelete your installation directory. Ayo kita hapus di coba kita lihat di ls ya, installation. Nah, ini ada installation directory ya. Jadi kita hapus dengan mode rm min rf install. Oke.
Kita refresh kembali. Kita refresh OpenCar. Oke. Selanjutnya kita akan login sebagai admin di OpenCar. Jadi kita klik 92 OpenCar admin. Coba kita login admin. Oke, kita sudah bisa login. Di sini katanya pindahkan storage directory web ke var www.tml OpenCar system storage ke mana ya? Ke var www storage. Oh ya, berarti kita buat storage di var www. Misalnya tadi mkdir var www storage. Oke, coba kita move. Oke, kita tutup. Selanjutnya ini kita sudah masuk di mode admin ya. Nah, bisakah kita buka via Surabaya? Kita coba. Kita pindah ke PC Surabaya. Kita logout dulu. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba akses dari Surabaya ke alamat server pos Jakarta. Nah, kita pastikan dulu cmd. Ini server ipconfig. Ini adalah server Surabaya ya. Server Surabaya. Nah, sekarang saya coba akses server Jakarta 50.2 OpenCar. Oke, bisa ya. Sekarang saya coba login admin. Oke. Selanjutnya di soal tidak ada apa yang harus dilakukan setelah berhasil login. Hanya lakukan identifikasi objek pengelolaan. Itu berarti tadi kita login sebagai admin ya. Lakukan pengoperasian sistem cloud. Kita sudah laksanakan semuanya ya untuk server. Jadi demikian tutorial paket 1 administrasi server jaringan untuk UKK TKJ. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.